Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Archimandrit Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita melanjutkan acara kita lagi, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Nathanael Manhattan dari Surakarta. Pertanyaannya, mengapa kitab Filemon masuk dalam kanonisasi Alkitab? Kita tahu bersama bahwa kitab Filemon sangat pendek, hanya 1 pasal saja. Tidak ada perkataan Yesus yang dikutip dalam kitab tersebut. Tidak ada nubuatan yang disampaikan, bahkan mungkin tidak ada makna teologisnya isi kitab Filemon tersebut. Lalu, mengapa dimasukkan dalam kanonisasi? Hal penting atau makna apa yang bisa kita pelajari dari kitab Filemon tersebut? Terima kasih. Saudara Nathanael, kitab Filemon dimasukkan karena memang itu terbukti otentik tulisan dari Rasul Paulus. Dan kitab Filemon itu dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai pengantar kepada Filemon tentang orang yang namanya Onesimus. Coba kita baca di sana. Onesimus itu tadinya adalah budak dari Filemon. Kita baca dari Filemon 1 ayat 4. Dan Paulus ini menulisnya waktu di penjara. Coba kita baca ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ya. Terus ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu dan seterusnya, yang menunjukkan Filemon ini adalah orang saleh, orang yang aktif di dalam pelayanannya akan Kristus. Lalu inti dia menulis ini kita baca dalam ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, karena dia bapak rohaninya, bisa memberitahu kepada anak rohaninya harus melakukan apa yang harus kau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripada kamu. Nah, ini yang kita pelajari di sini adalah sikap rendah hati dan tidak sewenang-wenang kepada bawahan. Jadi surat Filemon itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin, kerendahan hati seorang guru rohani yang tidak bersikap sewenang-wenang pada bawahannya dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak rohaninya. Ini yang kita pelajari di situ, ya. Terus, aku Paulus yang sudah menjadi tua, dan di waktu menulis ini sudah menjadi tua di penjara, ya. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Nah, ini mana siapa? Yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Jadi ketika kita lihat aja, Rasul Paulus menemukan Onesimus di dalam penjara dan akhirnya ditobatkan dan menjadi anak rohaninya. Nah, siapa Onesimus ini? Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Ya, karena apa? Menurut tradisi, dia suka mencuri. Dan Onesimus itu tadinya budaknya Filemon. Maka dikatakan tadinya dia tidak berguna bagimu, ya. Tetapi sekarang sangat berguna karena sudah bertobat, sudah berubah hidupnya, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Nah, sekarang dikembalikan pada Tuhan dia. Jadi di sini kita harus lihat latar belakang zaman Romawi. Orang itu dibagi antara budak dan orang merdeka. Dan dengan mengembalikan si budak itu kembali kepada Filemon, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai
bawahan. Ya. Coba kita baca ayat 13. Sebenarnya aku menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Ini seorang guru menghormati muridnya. Mentang-mentang guru, mentang-mentang punya jabatan, tidak bisa merendahkan muridnya, tidak bisa mengabaikan pendapatnya, tidak bisa mengabaikan harga dirinya, ya tak? Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi ini pelajaran, berbuat baik itu jangan karena kata paksaan, tapi ketulusan dari hati. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Berarti tadinya Onesimus tinggalnya bersama Filemon. Nah, karena dia mencuri, dia ditangkap di Roma, dimasukkan dalam penjara, dan selama itu berpisah dari Filemon. Maka Paulus mengatakan, mungkin karena itu dia pisah dari engkau, supaya dia percaya kepada Kristus, dan supaya dia berubah. Ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada itu, hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik sebagai manusia maupun di dalam, secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku sebagai teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, ini apa? Moral apa? Tanpa mengadakan revolusi sosial melalui demo. Ajaran moral yang mengatakan bahwa manusia itu di mata Kristus sama. Budak pun menjadi sama, tidak ada lagi budak. Maka ini yang menyebabkan akhirnya perbudakan dihapuskan dari budaya dan negara Romawi waktu itu. Surat yang kecil ini sangat mempengaruhi bagi pemikiran tentang kesamaan hak manusia, sehingga budak pun bisa dianggap sama, sehingga ajaran ini akhirnya menggulingkan tata sosial ke masyarakat waktu itu. Sehingga tanpa mengadakan revolusi, akhirnya secara perlahan terjadi evolusi dalam masyarakat Romawi, di mana perbudakan akhirnya dihapuskan. Meskipun secara konsep telah diajarkan di dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada hamba atau orang merdeka secara konsep, maka secara praktek dilakukan. Dengan jalan mengembalikan Onesimus kembali kepada tuannya, yaitu Filemon. Terus, dan kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, karena tadinya suka mencuri, maksudnya, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi dengan demikian Paulus akhirnya secara pelan-pelan menggarami masyarakat Romawi yang tadinya menjadikan manusia budak, secara pelan-pelan melalui surat ini. Makanya surat ini dimasukkan, akhirnya pengaruh penghapusan perbudakan telah diberikan landasannya di dalam Injil. Oleh karena itu, mengapa surat Filemon itu dimasukkan di sini. Demikian ya, kiranya ini bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Tuhan.